kan industri asuransi syariah ini halal berarti Pak Wapres ya, sesuai dengan keputusan dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI? Iya, asuransi syariah itu kan berkembang sesuai tumbuh dengan operasionalnya sesuai dengan fatwa. Bukan hanya boleh, tapi sudah ada fatwanya dari Dewan Syariah Nasional tentang asuransi syariah itu. Bukan hanya fatwa, tapi juga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sudah menempatkan ya pengawas syariahnya di masing-masing daripada perusahaan asuransi syariah. Jadi sudah ada undang-undangnya tentang asuransi syariah, sudah ada fatwanya dari Majelis Ulama melalui Dewan Syariah Nasional, bahkan sudah ada Dewan Pengawas Syariahnya. Jadi kesyariahannya itu sudah tidak masalah lagi, sehingga tidak menjadi sesuatu yang kontroversi lagi. Ya, ini artinya dalam sistem perasuransi syariahan di Indonesia itu sudah clear, sudah tidak ada masalah. Nah, sekarang yang sedang kita upayakan adalah bagaimana ini melakukan sosialisasi dan edukasi sehingga masyarakat memahami ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian dalam acara Talkshow Online Asuransi Syariah jilid yang kedua atau series yang kedua yang tentunya diselenggarakan atas kerjasama Masyarakat Ekonomi Syariah dan Prudensial Syariah serta didukung sepenuhnya oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, sebelum kita mulai rangkaian acara, izinkan kami untuk membacakan terlebih dahulu peraturan webinar untuk hari ini. Peserta diharapkan menyimak jalannya acara Talkshow Online Asuransi Syariah, series yang kedua dengan baik hingga berakhir. Sementara itu, peserta yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui kolom Q&A, dan pertanyaan akan dibacakan oleh saya selaku moderator pada saat sesi tanya-jawab berlangsung. Informasi terkait klaim dari e-sertifikat, materi, kemudian door prize, dan pulsa reguler akan disampaikan menjelang akhir acara melalui kolom chat yang telah kami siapkan. Dan bagi yang memiliki kendala dari koneksi Zoom, silakan bisa melihat langsung melalui live streaming channel YouTube Masyarakat Ekonomi Syariah dan Prudensial Syariah. Tersedia door prize saldo uang elektronik senilai Rp100.000 untuk penanya yang beruntung dan juga penjawab kuis tercepat. Dan peserta dapat memposting Instagram Story berisi screenshot Zoom acara dan ringkasan materi, tentunya dengan mention Instagram @prudensialsyariah_Indonesia dan @mes.indonesia. Tentunya tersedia door prize saldo uang elektronik senilai Rp100.000 bagi peserta yang beruntung. Yang kami hormati, Bang Adi Warman Karim selaku pakar ekonomi syariah, guru kita semua yang akan memberikan tausiah pada sore hari ini. Yang kami hormati Ibu Ratna Dewi Puspitasari selaku narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan yang juga merupakan Kepala Subbagian Pengembangan dan Kelembagaan Asuransi Jiwa Syariah OJK. Yang kami hormati Bapak Profesor Nurul Huda selaku narasumber dari Masyarakat Ekonomi Syariah yang juga merupakan Wakil Rektor 4 Universitas IARSI. Juga yang kami hormati Ibu Dr. Dian Budiani selaku narasumber dari Prudensial Syariah yang juga merupakan Chief Operation and Health Officer Prudensial Syariah. Serta seluruh hadirin sekalian peserta Talkshow Online Asuransi Syariah jilid kedua berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat,
sehingga kita dapat bermuwajahah, bersilaturahim untuk mengikuti acara talkshow online asuransi syariah batch yang kedua dengan tema ikhtiar mewujudkan rasa aman bersama asuransi syariah. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi orang yang akan mendapatkan syafaatnya esok di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, dapat kami informasikan bahwa total peserta yang mendaftar dalam acara ini tercatat sampai dengan saat ini mencapai angka 1.002 orang. Tentunya dengan dominasi usia peserta dari umur 21 hingga 30 tahun, dan latar belakang peserta pun beragam. Mulai dari komunitas, kemudian juga para generasi milenial, karyawan swasta, wira swasta, ibu rumah tangga, dan masyarakat umum. Baiklah, hadirin yang kami hormati, untuk membuka acara pada sore hari ini, marilah kita secara bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali sesi inti pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita dengarkan tausiah yang tentunya akan disampaikan oleh Bang Adi Warman Karim selaku pakar ekonomi syariah. Kepada Bang Adi Warman Karim, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak seluruh sahabat-sahabat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya sebentar aja ya, 15 menit aja nih. Yang penting message-nya nyampe. Oke. Dan seperti biasa kita akan kasih banyak kuis. Jawab kuis di chatroom. Yang bisa jawab dengan tepat dan cepat akan dapat hadiah gocap. Oke? So panitia monitor siapa yang bisa jawab kuisnya dengan tepat dan cepat. Nanti kirim daftar pemenang kuisnya ke sekretaris saya. Insya Allah nanti akan kita transfer uangnya kepada para pemenang kuisnya. Oke? 3 bab. 15 menit, 3 bab. Bab pertama. Dalam bab pertama, benar gak? Namanya juga hidup, benar gak sih? Kadang-kadang kita punya kelapangan, kadang-kadang kita punya kesempitan, benar gak? Kadang-kadang kita sehat, kadang-kadang kita sakit, benar gak sih? Namanya juga hidup ya, hidup kayak begitu dah, benar gak? Nah, disinilah letak poin pertama yang mau kita sampaikan. Ketika kita lagi dalam kesempitan, ketika kita dapat musibah, benar gak? Di sini pentingnya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bagaimana ketika kita lagi mendapat musibah, maka kita mendapatkan nasihat-nasihat, mendapatkan semangat-semangat dari saudara-saudara kita, dari kerabat-kerabat kita untuk kebenaran dan untuk kesabaran. Itu sebabnya ketika kita memiliki polis asuransi syariah, nah ini poin pertama, oke? Namanya juga hidup, benar ya? Ketika kita mendapat musibah, benar ya? Pada saat itulah kita merasa dihibur dengan adanya kawan-kawan kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Pada saat kita mendapat musibah itu memberikan hiburan kepada kita. Kalau mati mah mati aja, kalau sakit mah sakit aja, nggak ada urusan sama asuransi, benar nggak? Tapi ketika kita mendapat musibah itu, benar nggak? Kita dihibur oleh orang-orang, saudara-saudara kita yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Tiba-tiba ada orang datang ngasih UP, benar nggak? Ngasih uang pertanggungan kepada kita, sehingga kita merasa beban musibah yang kita terima itu menjadi jauh lebih ringan. Nah, inilah yang di dalam ilmu fikihnya kita sebut sebagai tabarru. Bagaimana kita saling tolong menolong satu sama lain, benar nggak? Kuis pertama, gocap nih. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wa titik gocap, oke? Jawabnya di chatroom. Wa ta'awanu 'alal birri wa titik. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Ini yang maksudnya asuransi syariah itu di sini, benar nggak? Udah jelas saudara kita dapat musibah, benar nggak? Nah, kita tolong, kita kasih penghiburan, kita gembirakan hatinya, benar nggak? Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, amalan yang paling aku sukai yang langsung sampai kepadaku, kata Allah, adalah ketika engkau memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain. Ini men. Bayangin nggak sih, orang yang dapat musibah, lagi pusing, lagi sedih, benar nggak? Musibahnya bisa sakit, bisa kecelakaan, musibahnya bisa meninggal dunia, benar nggak?
pada saat itu tiba-tiba ada saudara-saudara kita yang kita kenal maupun tidak kita kenal tahu-tahu datang, benar nggak? Memberikan hiburan buat kita untuk meringankan rasa musibah yang kita terima itu, benar nggak? Bahwa kita dapat, ini bukan soal sekedar uang, uang yes satu hal, benar nggak? Tapi perhatian, benar nggak? Merasa bahwa kita ini merupakan bagian dari satu tubuh yang sama, kal jasadul wahid. Nah, ini rasanya luar biasa senang sekali, benar nggak? Rasulullah SAW dalam sebuah hadis lain mengatakan, siapa-siapa yang menghilangkan satu kesulitan dari orang lain. Dalam teks hadis lain disebutkan, siapa-siapa yang memberikan satu kemudahan bagi orang lain, lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku sebulan penuh. Ini men, iktikaf di masjidnya Rasul, men, sebulan penuh udah pasti sholat 5 waktu, benar gak? Berjamaah, campur-campur duha dikit dah, campur-campur tahajud dikit kah, banyak baca-baca Quran, benar gak? Itu semua kata Rasulullah SAW. Siapa-siapa yang menghilangkan satu kesulitan bagi orang lain. Dalam teks lain, siapa-siapa yang memberikan satu kemudahan bagi orang lain, lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku sebulan penuh. Ini men. Ini poin pertama. Kenapa kita ikut asuransi syariah itu situ. Bukan soal kalau supaya kita bayar-bayar premi, ntar kalau kita dapat musibah, kita dapat duit. Bukan men. Lurusin niatnya, benar ya? Tapi ini kita saling tolong-menolong. Benar nggak? Kita kumpulin uang. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Itu tadi benar nggak? Kita saling tolong-menolong. Supaya ketika ada yang dapat musibah, kita bisa melakukan. Nah, yang pertama, tadi udah tolong-menolong. Menjalankan firman Allah. Benar nggak? Yang kedua, hadisnya Rasul. Benar nggak? Memberikan kemudahan. Melepaskan kesulitan bagi orang lain. Benar nggak? Lebih disukai daripada iktikaf di masjidnya Rasul sebulan penuh. Benar nggak? Nah, ini, man. Ini hal yang pertama. Oke? Bab 1 habis, bab 2. Selain kita ini tolong menolong apabila nanti dapat musibah dan sebagainya, tapi ada hal yang kedua dalam asuransi syariah. Di dalam asuransi syariah, kita ini silaturahim. Nah, benar nggak? Benar nggak? Nih kayak sore ini. Tadi ada 1000 katanya udah. Kan ini silaturahim, benar nggak? Asuransi syariah itu intinya yang pertama adalah kita tolong menolong, yang kedua kita silaturahim, man. Benar ya? Kita menjalin keakraban. Yang nggak kenal jadi kenal, yang kenal tambah kenal, yang kenal saling nolong, yang nggak kenal apalagi saling tolong. Benar ya? Ini yang kedua, silaturahim. Karena Rasulullah SAW bersabda, siap-siap baca kedua. Rasulullah SAW bersabda, sungguh silaturahim itu dapat memperpanjang umur dan menambah titik-titik. Baca. Sungguh silaturahim itu dapat memperpanjang umur dan menambah titik-titik. Ini men, banyak teman, banyak rezeki. Benar. Ini poin kedua dari asuransi syariah. Kita banyak silaturahim. Benar nggak? Bukan aja kita silaturahim dengan orang yang kita kenal, tapi bahkan dengan orang yang tidak kita kenal. Dalam asuransi syariah kita diajarin. Pokoknya ente bangun pagi-pagi, itu yang ada di otak ente adalah siapa 5 orang yang akan saya temui pada hari ini. Itu benar nggak? Ini diajarin di asuransi syariah, pokoknya begitu bangun pagi-pagi ini siapa nih 5 orang yang hari ini harus saya temuin nih. Buat apa? Bukan sekedar kita mau jualan nyari, bukan mau silaturahim. Benar nggak? Mau ngajak orang bareng-bareng supaya kita buat kebaikan. Kebaikan ngapain? Kebaikan ngumpulin duit supaya ntar kalau ada musibah bisa tolong-menolong. Benar nggak? Bisa meringankan orang yang dapat musibah. Benar nggak? Ini poin kedua nih, silaturahim, men. Silaturahim. Karena silaturahim ini, Masya Allah. Rezeki mah segitu-gitu doang, benar nggak? Ya, udahlah, jalanin aja hidup, benar nggak? Tapi yang kita nyari kan tambahan keberkahan dari rezeki, benar nggak? Hidup tuh yang enak berkah, rezeki itu yang enak berkah. Kita nyari tambahan keberkahan dari rezeki kita. Itu sebabnya dalam Islam, kita diajarkan sebuah doa yang di Indonesia ini terkenal sebagai doa mau makan, padahal bukan. Ini adalah doa untuk nyari rezeki yang bunyinya adalah siap. Baca ketiga. Yang bunyinya adalah Allahumma barik lana fima titik wa qina azabannar. Baca. Allahumma barik lana fima titik wa qina azabannar. Wahai Allah, berkahilah seluruh rezeki yang Engkau berikan pada kami
dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Ini men, nyari berkah, benar ya? Paham ya? Nyari berkah. Dari mana keberkahan itu? Dari silaturahim, men. Benar ya? Silaturahim itu mengundang berkah, manjangin umur, benar ya? Menambah keberkahan dari rezeki kita, benar ya? Ini mantepnya asuransi syariah ke situ, benar ya? Kan kita kalau dalam bahasa ini ya, kalau dalam bahasa Padangnya tuh duduk surang bersampi-sampi, duduk bersama berlapang-lapang, benar nggak? Kalau kita cuma sendiri doang mikirin pusing, men, nggak bingung kita mentok otak kita, benar nggak? Tapi kalau duduk rame-rame, ketawa-ketawa sama teman, ngobrol-ngobrol sama teman, dan segala macam itu jadi enak. Kita bisa curhat dan dikasih pengalaman teman kita begini begitu, benar nggak? Paling nggak ada kuping yang ikut mendengarkan keluh kesah kita, benar nggak? Ada saudara yang ikut memberikan simpati, empatinya pada kita. Itu aja udah luar biasa, benar nggak? Udah ngundang berkah kemana-mana tuh. Nah, ini makanya silaturahim penting, men. Oke. Bab 2 selesai. Bab 3 terakhir. Oke. Kalau bab pertama kita bahas tadi bagaimana kita saling tolong menolong. Oke. Meringankan beban orang yang kena musibah. Bab 2 kita bicara mengenai bagaimana silaturahim mencari keberkahannya. Maka di dalam bab 3 kita akan bahas bahwa asuransi syariah itu sebenarnya mengajarkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Nah, ini benar ya? Bersyukur, men. Banyak bersyukur kepada Allah. Benar ya? Kenapa kita bersyukur? Ya bersyukurlah. Banyak teman asik dong kita bersyukur, benar nggak? Dapat musibah, bersyukur. Ada banyak orang yang menghibur kita, benar nggak? Kita harus bersyukur. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Siapa-siapa yang tidak dapat berterima kasih pada manusia, pada hakikatnya dia tidak dapat bersyukur kepada Allah. Jadi kita juga harus terima kasih nih. Terima kasih buat panitia, terima kasih buat MES, terima kasih buat OJK, buat Prudential Syariah, buat semua. Terima kasih buat semuanya. Karena dengan kita difasilitasi webinar pada sore hari ini, insya Allah kita bisa dapat banyak manfaat. Dengan berterima kasih ini merupakan wujud daripada kita bersyukur kepada Allah. Karena Allah berfirman, siap-siap gocap berikutnya. Oke. Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidan wala in kafartum inna azabil syadid. Baca. La in syakartum la azidan wala in kafartum inna azabil syadid. Siapa-siapa dari hambaku yang aku berikan nikmat, kemudian hambaku itu bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka akan aku tambahkan nikmatku padanya. Tapi siapa-siapa dari hambaku yang aku berikan nikmat padanya, kemudian dia tidak dapat mensyukuri nikmat yang aku berikan padanya, maka ketahuilah azabku amat berat, amat pedih. Oke? So, jadi kita harus banyak bersyukur. Bersyukur itu banyak macamnya. Pertama bilang alhamdulillah, bersyukur juga, benar ya? Kedua, bersyukur bentuknya adalah dengan kita ngajak orang rame-rame untuk ikutan. Ikutan apa? Ikutan asuransi syariah. Kenapa? Karena asuransi syariah ini mengandung 3 hal yang kita bahas pada tausiah sore hari ini, yaitu kita ngajak orang sama-sama wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita juga mengajak orang untuk sama-sama silaturahim, dan yang ketiga kita ngajak orang untuk sama-sama dapat mensyukuri apapun yang ditakdirkan Allah kepada kita. Kalau orang dapat musibah, kita hibur, kita supaya buat dia bersyukur. Benar nggak? Namanya juga hidup ya, ada musibah, tapi jangan khawatir, ada kami semua. Kami semua adalah saudaramu. Kal jasadul wahid, sebagai satu tubuh yang sama. Rekan-rekan sekalian, udah 15 menit, kita harus akhiri sampai sini. Jangan lupa nanti kirim daftar pemenang kuisnya ke sekretaris saya. Insya Allah antara kita kirim hadiahnya Rp50.000 untuk setiap pemenang kuis. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Adi Warman Karim. Saya kirim jawabannya lewat WhatsApp langsung ya Bang Adi ya.
Ya, oke. Thank you ya. Thank you. Baik, baik. Terima kasih Bang Adi Warman Karim telah berkenan memberikan tausiahnya. Memang esensi bersyukur itu sebenarnya bisa dibilang susah gampang ya, karena untuk bisa mensyukuri suatu hal itu kalau banyak orang yang tidak mendapatkan ya enggan untuk bersyukur. Padahal dari setiap hal nafas yang kita sedot, hembuskan itu adalah bagian dari bentuk rasa syukur yang harus kita sadari. Baik, hadirin sekalian, Pamit ya. Pamit. Thank you. Silakan Bang Adi Warman Karim, terima kasih. Salam sehat selalu. Baik, dan karena kepadatan jadwal dari Bang Adi Warman Karim, beliau ingin melanjutkan ke acara berikutnya dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Informasi untuk kepada para peserta, Talkshow Online Syariah Asuransi Syariah bahwa sertifikat acara, kemudian juga pulsa reguler dan door prize acara tentunya hanya akan diberikan kepada peserta yang mengikuti acara dari awal hingga akhir dan mengisi kuesioner lewat link yang nantinya akan kami share menjelang akhir webinar melalui Zoom chat yang telah kami sediakan. Baiklah, dan tanya jawab hanya akan dilakukan melalui kolom Q&A yang akan saya sampaikan nanti atau bacakan nanti saat tiba sesi tanya jawab. Jangan lupa door prize menarik saldo uang elektronik senilai Rp100.000 bagi peserta yang beruntung, dan jangan lupa juga untuk memposting Instagram Story atau IG Story berisi screenshot Zoom acara ini dan ringkasan materi. Tentunya dengan mention Instagram @prudensialsyariah_indonesia dan @mes.indonesia. Karena ada hadiah door prize saldo uang elektronik senilai Rp100.000 bagi para peserta yang beruntung, persembahan dari Prudensial Syariah. Terima kasih. Baik, ini kita akan masuk ke sesi inti setelah tadi kita diberikan kesempatan untuk bersyukur terlebih dahulu dari tausiahnya Bang Adi Warman Karim. Nah, hari ini sesuai dengan apa yang menjadi topik utama kita, yaitu tentang ikhtiar mewujudkan rasa aman bersama asuransi syariah. Dan seperti yang telah kami sampaikan tadi, bahwa konsep ini sebetulnya adalah full ke interaksi. Dan silakan nanti kalau para narasumber ingin memberikan pemaparan lewat materi di layar, silakan informasikan dan tim kami akan membuka linknya untuk Anda. Dan setelah hadir di tengah-tengah kita, narasumber yang akan mengupas lebih dalam mengenai topik kita pada sore hari ini, kembali saya akan menyapa Ibu Ratna Dewi Puspitasari. Beliau adalah Kepala Subbagian Pengembangan dan Kelembagaan Asuransi Jiwa Syariah OJK. Assalamualaikum, selamat sore Bu Ratna. Waalaikumsalam Pak Dari, selamat sore Bapak Ibu semua peserta Talkshow Asuransi Syariah. Terima kasih Ibu Ratna Dewi Puspita waktunya, dan juga tentunya hadir Profesor Nurul Huda selaku pengurus Pusat PES dan Wakil Rektor 4 Universitas Yarsi. Assalamualaikum Prof Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Daril? Alhamdulillah sehat Prof Huda. Ini bukan kali kedua lagi kita ketemu ya Prof Huda ya. Kali kesekian ya kita ketemu ya. Terima kasih Prof Huda waktunya. Dan tidak ketinggalan juga kita akan coba ajak berbincang Chief Operation and Health Officer Prudensial Syariah, ada Ibu Dr. Dian Budiani. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Dr. Dian. Waalaikumsalam Mas Dari, apa kabar? Sehat Alhamdulillah Ibu. Sehat Bu ya? Baik, sehat, terima kasih. Oke, kita akan mulai perbincangan kita hari ini. Seperti yang sudah disampaikan tadi, jika mungkin Prof Huda, Ibu Ratna atau Ibu Dr. Dian punya materi yang mau disampaikan untuk dipaparkan secara layar, silakan infokan kami, nanti kita akan buka share screen-nya. Baik, saya mau ke Ibu Ratna dulu, mewakili OJK. Pasti Ibu Ratna, ini kan kalau kita melihat sekarang, industri asuransi syariah itu kan mengalami geliat yang betul-betul positif ya. Kalau kita kupas secara lebih mendalam lagi, sebenarnya bagaimana sih Bu perkembangan dari industri syariah Indonesia? Perkembangan terbarunya dari perspektif Bu Ratna itu seperti apa melihat? Baik Pak Dari, atas pertanyaan yang diberikan. Selamat sore Bapak Ibu semua peserta Talkshow online Asuransi Syariah. Selamat sore Bu Dian, Prof Nurul Huda. Jadi memang sesuai yang disampaikan oleh Bapak Dari sampai dengan saat ini, yaitu di tahun 2022, memang perkembangan asuransi syariah itu menunjukkan tren yang cukup baik seiring dengan pemulihan perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19. Hal ini tentunya mendorong juga perkembangan asuransi syariah sehingga industri asuransi syariah mengalami pertumbuhan yang positif. Untuk menjelaskan lebih lanjut terkait dengan perkembangan asuransi syariah saat ini, saya akan menyajikan data terkait dengan kinerja asuransi syariah untuk periode April 2022.
Apakah sudah terlihat, Pak Daril? Ya, sudah. Ibu, silakan Bu Ratna. Baik, untuk kinerja asuransi syariah per April 2022, jika kita lihat dari grafik terkait aset asuransi syariah, ini disajikan untuk bulan April 2021 sampai dengan April 2022. Jadi jika dilihat dari grafik ini, memang pertumbuhannya cukup fluktuatif, namun jika dilihat secara keseluruhan, ini aset asuransi syariah berkembang secara positif. Per April 2022, aset asuransi syariah tercatat sebesar 45,54 triliun. Besaran ini naik sekitar 0,26% jika dibandingkan dengan posisi Maret 2022. Kemudian naik 2,99% jika dibandingkan dengan posisi April 2021. Nah, dari aset asuransi syariah ini memang sebagian besar didominasi oleh perusahaan asuransi jiwa syariah, yaitu sebesar 36,55 triliun rupiah, kemudian disusul dengan asuransi umum, yaitu sebesar 6,94 triliun rupiah, dan yang terakhir ini ada di perusahaan reasuransi syariah, yaitu sebesar 2,05 triliun rupiah. Kemudian apabila dilihat dari kontribusi asuransi syariah sampai dengan April 2022, ini juga sama, didominasi oleh perusahaan asuransi jiwa syariah, yaitu sebesar 7,39 triliun rupiah. Kemudian ada asuransi umum syariah sebesar 0,98 triliun rupiah, dan yang terakhir adalah perusahaan reasuransi syariah, yaitu 0,48 triliun rupiah. Kemudian jika dilihat dari segi investasi asuransi syariah, ini dari total aset yang telah saya sampaikan tadi sebesar 45,54, ini ada sebesar 37,17 triliun rupiah ini ditempatkan pada instrumen investasi yang tentunya sesuai dengan prinsip syariah. Adapun komposisi investasi asuransi syariah itu sendiri terdiri dari untuk yang berwarna hijau ini adalah deposito syariah yaitu 17,76%. Kemudian yang berwarna orange ini adalah saham syariah sebesar 31,04%. Kemudian yang berwarna abu-abu ini adalah sukuk sebesar 7,37%, yang berwarna kuning adalah surat berharga syariah negara sebesar 21,87%, kemudian yang berwarna biru adalah reksadana syariah sebesar 21,66%, dan yang terakhir lain-lain ini hanya 0,3%. Jika dilihat dari komposisi dimaksud, memang sebagian besar penempatan investasi syariah itu dilakukan pada instrumen pasar modal syariah, yaitu sebesar 81,94%. Harapannya dengan semakin pulihnya Indonesia pasca pandemi COVID-19, diharapkan perkembangan asuransi syariah juga turut membaik untuk kedepannya. Mungkin itu Pak Daril yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkembangan asuransi syariah sampai dengan periode April 2022. Terima kasih. Baik, jadi kalau berbicara masalah data yang disampaikan tadi Bu Ratna, ini kan sudah terlihat pelan tapi pasti ya, seperti yang mungkin tadi saya sempat sampaikan di awal, pertumbuhannya begitu signifikannya. Ini saya coba relate-kan ke Prof. Huda. Prof. Huda, kalau kita melihat dari data itu kan sepertinya kita perlu berbangga hati, kemudian juga berbahagia juga, di mana mungkin pertumbuhannya begitu sangat signifikan. Apa yang menjadi penyebabnya? Apakah mungkin karena faktor pertimbangan seperti mungkin kesesuaian akadnya, prinsipnya, atau ada hal lain yang menyebabkan tumbuh begitu signifikan, Prof. Huda? Silakan, Prof. Huda. Baik, makasih Mas Daril, makasih juga Bu Ratna dan Dr. Dian. Yang pertama dari apa yang disampaikan oleh Bu Ratna tadi, kalau saya boleh lebih sempitkan lagi, mungkin pada kuartal 1 di tahun 2022 ini memang sangat luar biasa tentu dibandingkan dengan 2021. Jadi khusus di kuartal pertama nih Mas Daril ya di tahun 2022. Kenaikannya saya lihat angkanya juga sangat signifikan. Pertanyaannya apa sih penyebabnya? Nah, kalau saya coba analisis, yang pertama bahwasanya ini ada sedikit survei Mas Daril dari Kementerian Agama nih selama pandemi ya dilakukan survei. Ternyata selama pandemi hasil survei Kementerian Agama itu
tingkat religiusitas masyarakat selama pandemi itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Itu poin yang pertama. Itu artinya 81% meyakini pandemi ini harus ditutup ya dengan keyakinan ataupun religiusitas yang tinggi. Itu poin yang pertama. Yang kedua, ada juga survei yang terkait dengan di bidang asuransi ya. Itu yang pertama, alhamdulillah 85% itu responden telah mengetahui tentang asuransi syariah. Kemudian yang kedua, ada kurang lebih 81% mereka tertarik dengan produk asuransi syariah. Ini udah spesifik, artinya udah tertarik pada asuransi syariah itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ya argumentasi yang ketiga, ketika adanya pandemi, maka masyarakat mulai merasakan begitu pentingnya peran asuransi, khususnya asuransi syariah itu sendiri. Jadi dengan mereka yang sudah mengikuti asuransi syariah, ketika Allah memberikan sebuah ujian kepada mereka, alhamdulillah ketika mereka sudah bergabung dengan asuransi, mereka merasakan sekali nikmatnya. Dan itu memberikan efek bagi mereka yang belum menjadi peserta daripada asuransi syariah itu sendiri. Poin yang ketiga, Mas Daril. Poin yang keempat, Mas Daril, ini 2022 ini sebenarnya kan vaksinasi terus digenjot ya, sehingga artinya masyarakat sudah mulai melakukan sebuah perjalanan. Ketika masyarakat melakukan sebuah perjalanan, dari sisi asuransi yang terkait dengan perjalanan ini juga mengalami sebuah peningkatan yang juga signifikan. Saya melihat 4 komponen ini yang pada akhirnya kalau kita arahkan kepada satu titik, maka nilai keberagamaan masyarakat itulah yang saat ini mendorong masyarakat untuk menggunakan yang namanya asuransi syariah, sehingga kuartal pertama tahun 2022 itu mengalami kenaikan yang signifikan tentu ketika kita bandingkan dengan periode 2021. Tahap awal itu, Mas Daril, yang bisa saya sampaikan. Baik, sedikit saya ingin menanyakan satu hal, Prof. Huda. Kalau kita bicara masalah tingkat aware yang begitu tinggi ya, apakah mungkin ini bahasanya tuh apakah harus tunggu sebuah kejadian dulu, kemudian juga menduplikasi orang lain yang memang sudah mendedikasikan dirinya terhadap satu produk asuransi syariah dalam hal prudensial misalnya, atau bagaimana untuk bisa memicu hadirnya tingkat awareness-nya itu dari diri sendiri, Prof? Ya, terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, inilah istilahnya secara esensial ya. Ketika kita mendapatkan sebuah musibah, baru kita menyadari akan musibah itu. Seharusnya kan kita bisa mengantisipasi sebelum musibah itu terjadi. Ini udah menjadi sebuah budaya yang ada di masyarakat. Wah, ini ada terjadi sesuatu nih. Saya harus melakukan. Dia lebih kepada sifatnya adalah kuratif model. Harusnya kan yang dilakukan adalah dengan preventif model. Ini yang saya kira dengan adanya pandemi, hikmah positifnya adalah di sana. Masyarakat mulai menyadari kalau begitu sebelum terjadi saya harus sudah siapkan nih. Payungnya saya harus punya nih, asuransi syariah. Khususnya saya harus punya PRU nih, kalau Dokter Dian bilang begitu ya, harus punya PRU syariah. Kalau enggak kita termasuk golongan yang merugi nanti, kata Dokter Dian itu, Mas Daril ya. Iya. Oke, sebentar, Prof. Satu lagi, saya kalau berbicara sama Prof. Huda ini rasa penasarannya cukup banyak nih. Prof, menimbulkan rasa aman, kemudian juga menimbulkan rasa ketidakkhawatiran yang teramat sangat. Apalagi kalau dihubungkan dengan empati banyak orang bersama di pandemi COVID-19 ini. Ini momentum yang pas nggak kira-kira untuk bisa lebih meningkatkan rasa keingetahuan kita terhadap produk asuransi syariah? Saya kira apa yang disampaikan Bang Adi tadi, dasar konsep asuransi syariah adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Sekali lagi, adanya musibah saat ini yang Allah berikan kepada kita, ini menjadi sebuah pengikat kita untuk saling membantu. Mas Daril bisa lihat orang yang di lockdown dengan tanpa perintah, maka masyarakat membantu orang yang sedang di lockdown. Berarti ada apa? Ada sebuah ikatan. Ya, jadi ada perasaan yang hampir sama, ada empati yang muncul ketika musibah itu datang. Tapi saya berharap tentunya jangan tunggu musibah datang baru kita berempati. Betul. Tentu harapannya seperti itu, Mas Daril. Iya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Sepertinya ini antara dua konsep yang hampir sama ya dengan asuransi syariah ya. Baik, tahan sebentar Prof. Huda. Terima kasih banyak. Saya coba beralih ke Ibu Dr. Dian. Dr. Dian, kalau kita tahu bahwa asuransi itu kan identik dengan sebuah proteksi atau bentuk perlindungan diri yang
notabene-nya itu memberikan rasa aman. Nah, kalau boleh definisi dari aman yang dimaksudkan ini seperti apa, Bu Dokter Dian? Terima kasih Mas Daril. Dari tadi saya menyimak Prof. Nurul Huda, juga tadi Bang Adi ya, dan Bu Ratna. Rasa amannya seperti apa? Sebagai manusia kan ya kita berdoa, kita berusaha, kita berserah diri lah ya sama yang Maha Kuasa. Nah, tadi seperti Prof. Nurul Huda sampaikan, kita harus siap-siap juga gitu. Nah, berusaha di sini adalah juga mempersiapkan rencana-rencana seandainya di masa datang terjadi sesuatu nih yang membuat kita dan keluarga yang kita sayangi itu jadi dalam keadaan yang sulit gitu ya. Nah, jadi kalau dalam konteks perencanaan keuangan, salah satunya adalah ya mempersiapkan dana untuk mengantisipasi kalau terjadi sesuatu yang membuat kita memerlukan uang lebih banyak, ada kerugian keuangan lah ya, akibat ada sakit, ada kecelakaan atau mungkin meninggal dunia dan lain-lain. Nah, karena pastinya kalau ada risiko, pasti ada timbul kerugian keuangan, bisa besar dan bisa kita nggak siap gitu ya dengan dana yang ada. Tentunya tadi untuk memberikan kita rasa aman, ya kita memang mesti siap-siap karena kalau itu terjadi, wah itu bisa menjadi sangat tidak aman ya. Nah, untuk itulah Syariah memiliki konsep yang dibangun atas dasar saling berbagi risiko antar sesama peserta asuransi sehingga perlindungan jiwa atau perlindungan kesehatan atau kecelakaan dalam konteks asuransi adalah menyediakan dana untuk menggantikan tadi yang kerugian keuangan gitu. Paling enggak ya kalau nggak digantikan ya dikecilkan lah, diminimalisir kerugiannya. Berbisnis ya, resikonya perlu diminimalisir dan tidak mungkin bisa dihindari ya Bu Dr. Dian ya. Oke, satu lagi Bu Dr. Dian sebelum kita beralih ke Ibu Ratna Dewi Puspita. Kalau kita pahami tentang definisi aman yang disampaikan tadi, kebanyakan orang memang bisa punya satu kecerdasan yang mampu memitigasi terjadinya segala hal bentuk dengan cara menabung. Nah, ini yang digadang-gadang juga masih menjadi sebuah kepercayaan dari masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana kira-kira asuransi syariah itu bisa menggiring banyak orang Indonesia untuk bisa lebih paham dan meyakinkan bahwa tingkat trust bersama dengan asuransi syariah itu memang bisa diandalkan gitu loh untuk meminimalkan atau memitigasi resiko dari segala macam musibah, termasuk definisinya kerasa aman tadi. Gimana, Ibu Dokter? Ya, betul. Saya rasa seperti halnya kita memilih sesuatu ya. Kita kan harus paham dulu ya yang kita mau pilih itu apa. Jadi sama juga dengan kalau kita memilih asuransi, kita harus paham, kita identifikasi dulu lah, kita tuh sebetulnya perlunya apa, tujuan kita beli itu apa, untuk kan kita mau beli payung tuh untuk hujan saja atau untuk yang lain juga gitu. Jadi yang paling penting menurut saya adalah tahu dulu kebutuhannya apa, pahami dulu, dan kalau di Prudential memang ada beberapa perlindungan sesuai dengan payung yang kita mau beli itu. Begitu, Mas. Itu baik. Saya izin ke Ibu Ratna dulu. Terima kasih Bu Dr. Dian. Dan Bu Ratna, saya mau lihat dari sisi regulasi ya. Ini kan begitu penting juga sebagai sebuah penghutang ya. Seperti apa mungkin peran OJK, Bu Ratna, dalam memberikan rasa aman kepada para masyarakat yang tentunya mempercayakan produk asuransi syariah maupun produk keuangan syariah lainnya. Apa hal yang jadi sebuah literasi peran OJK sendiri? Baik Pak Daril, memang untuk saat ini masih banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di pasar terkait dengan pengaduan asuransi atau klaim yang tidak dibayarkan. Memang hal dimaksud tidak lepas dari yang pertama, industri asuransinya atau perusahaan asuransinya, dan yang kedua, pemahaman masyarakat terkait dengan produk asuransi syariah itu sendiri. Mungkin di sini saya membahasnya asuransi syariah saja ya Pak, untuk LJK sebetulnya pengawasannya sih hampir sama. Jadi ini saya fokuskan ke industri asuransi syariah. Jadi di sini sesuai dengan tugas pokok dari Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri, yaitu melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan yang dalam hal ini mungkin fokus ke perusahaan asuransi syariah, dan juga fungsi lain dari OJK itu sendiri ada yang namanya perlindungan konsumen. Mungkin berangkat dari skema pengawasan terlebih dahulu ya Pak Daril.
Jadi untuk skema pengawasan yang telah dilakukan OJK terhadap perusahaan asuransi syariah itu telah menerapkan pengawasan berbasis risiko atau risk-based supervision terhadap perusahaan asuransi syariah. Jadi risiko apa saja sih yang menjadi ruang lingkup pengawasan dari OJK? Itu ada 7, Pak. Yang pertama, risiko strategik. Yang kedua, risiko operasional. Kemudian risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit, dan risiko asuransi. Ketujuh risiko dimaksud, kami rasa sudah sangat menyeluruh atas aspek-aspek yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah. Kemudian untuk pengawasan yang dilakukan OJK itu ada 2 macam, Pak. Ada yang secara onsite maupun offsite. Untuk secara onsite itu OJK akan melakukan kunjungan langsung ke kantor pusat maupun kantor cabang dari perusahaan asuransi syariah. Kemudian secara offsite itu OJK akan melakukan analisis terhadap laporan berkala yang telah disampaikan perusahaan asuransi syariah kepada OJK. Ya. Sebetulnya secara terpisah juga ada satuan kerja lainnya, Pak, yang melakukan pengawasan terhadap perusahaan asuransi syariah, yaitu Direktorat Edukasi dan Pelindungan Konsumen. Namun memang skop pengawasannya hanya terbatas kepada market conduct yang meliputi pemasaran maupun pelayanan pada perusahaan asuransi syariah. OJK juga telah mengeluarkan beberapa regulasi yang mewajibkan perusahaan asuransi syariah, itu misalnya untuk tenaga pemasar ataupun agen itu harus memiliki lisensi sebelum melakukan pemasaran produk asuransi. Itu wajib. Itu dan juga sudah diatur di peraturan OJK. Kemudian produk yang dipasarkan pun itu harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari OJK. Jadi memang ketika perusahaan asuransi akan memasarkan sebuah produk, itu harus diajukan terlebih dahulu untuk dilakukan analisis apakah produk dimaksud itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangan sampai nantinya dapat merugikan konsumen. Kemudian OJK juga memiliki peraturan OJK sendiri yang mengatur khusus terkait dengan pelindungan konsumen. Di situ diatur secara jelas apa yang harus dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah terkait dengan pelindungan konsumen. Nah, apa yang dilakukan OJK dalam kaitannya dengan pelindungan konsumen ini telah banyak dilakukan edukasi terhadap masyarakat melalui sosialisasi, training of trainers, kemudian talkshow seperti ini bekerja sama dengan stakeholders terkait, itu harapannya dapat meningkatkan awareness masyarakat atau mengedukasi masyarakat bahwa memang berasuransi itu sangat penting, khususnya menggunakan asuransi syariah. Kemudian selain itu OJK juga pernah membuat buku saku terkait dengan lembaga jasa keuangan, dan itu menggunakan bahasa yang sangat sederhana sehingga ketika masyarakat secara umum membaca buku itu diharapkan untuk dapat memahami apa itu lembaga jasa keuangan, khususnya adalah produk asuransi syariah. Selain itu, Pak, OJK juga memiliki layanan perlindungan konsumen atau layanan pengaduan konsumen. Jadi ketika peserta ataupun nasabah memiliki masalah dengan perusahaan asuransi maupun LJK lainnya, itu dapat dilakukan pengaduan melalui hotline OJK di 157. Di situ OJK akan membantu melakukan mediasi antara peserta atau nasabah dengan perusahaan asuransi. Mungkin itu, Pak, yang dapat saya sampaikan terkait peran OJK dalam perlindungan konsumen. Baik, kita tahan sebentar Bu Ratna, nanti kita akan coba sambung kembali interaksi ini, tapi saya mau coba hubungkan langsung dari sisi pengawasan. Pak Prof. Nurul, tadi Bu Ratna sempat menyinggung tentang 2 poin penting ya, ada pengawasan secara onsite dan juga offsite. Nah, tapi dari perspektifnya Prof. Nurul mungkin bisa memberikan satu pemaparan yang lebih komprehensif lagi Prof. Nurul tentang pengawasan kalau kita lihat dari sisi akad produk asuransi syariahnya seperti apa, dan juga kesesuaian dari syariah pada produk asuransi syariah. Nah, secara overall bagaimana bentuk pengawasan yang perlu dilakukan? Ya, yang pertama asuransi syariah dalam konsep akad tentu ada 2 hal dia. Ada yang akadnya adalah akad tabarruk, ada akadnya adalah akad tijari. 2 hal ini yang dijalankan. Sehingga ketika masuk ke dalam akad tabarruk, ini adalah akad yang dibangun antar peserta yang ikut serta dalam asuransi syariah tersebut. Ya, dihibahkan. Jadi dia saling membantu. Itu yang dikatakan dengan tadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa tadi. Kemudian ada akad tijari. Jadi ada akad tijari, ini adalah akad yang terkait dengan bisnis ataupun investasinya. Dengan akad tijari ini berarti yang digunakan bisa dia
konsepnya nanti adalah wakalah, ya, ada wakalah bil ujroh. Nanti pada saat investasinya bisa menggunakan pendekatan mudharabah dan musyarakah ataupun mudharabah musyarakahnya. Jadi dijadikan satu secara esensial. Ini pendekatan akad yang digunakan di dalam konsep asuransi syariah itu sendiri. Makanya kelebihannya di dalam konsep asuransi syariah yang tadi, di antara peserta mereka menghibahkan sebagian dari premi yang dia bayarkannya untuk berbagi di antara sesama. Ini yang kemudian kita kenal dengan risk sharing. Tapi kalau di konvensional yang ada adalah risk transfer. Ini yang poin yang pertama, Mas Daril. Poin yang kedua, kalau di dalam konsep syariah, seperti yang disampaikan oleh Bang Adi tadi, tentu kita ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Jadi kalau Bu Ratna tadi melihat dari perspektif secara umum sisi pengawasan, di syariah ada yang sifatnya spesifik, yaitu adanya Dewan Pengawas Syariah. Jadi Dewan Pengawas Syariah itu, Mas Daril, secara esensialnya dia adalah organ penanggung jawab ya tentang kesyariahan dari praktek asuransi di perusahaan asuransi tersebut. Jadi aspek apa saja misalnya, ya terkait dengan pengelolaan kekayaan daripada asuransi itu sendiri. Yang kedua bisa juga yang terkait dengan masalah produknya, bisa juga yang terkait dengan masalah proses marketingnya itu diawasi. Jadi harus clear dia di sana, syariah compliance-nya harus terpenuhi. Ini tambahan esensialnya di sana. Sehingga teman-teman sekalian nggak usah ragu terkait dengan kesyariahan daripada asuransi syariah itu sendiri. Ya, fatwa Majelis Ulama kita udah tahun 2001 kalau tidak salah saya, fatwa nomor 21 dari Majelis Ulama Indonesia udah dikeluarkan. Itu menandakan sekali lagi adalah sebuah jaminan secara konsep syariah. Secara hukum positif ya udah ada. Ratna udah menyampaikan terkait secara perspektif hukum positifnya. Begitu Mas Daril. Oke, baik. Risk sharing ya, itu poin penting pengawasan yang diberikan dan mungkin juga dari perspektif asuransi syariahnya. Dari sisi syariah maksud kami. Nah, ini memadu padankannya bagaimana? Kalau tadi Bu Ratna memberikan pengawasan dari sisi perusahaan, sedangkan Prof. Huda memberikan pengawasan dari sisi kesyariahannya. Nah, agar publik atau masyarakat ini bisa betul-betul punya tingkat trust yang tinggi. Bentuk edukasi seperti apa kira-kira Prof. Huda? Selain mungkin lewat acara ini ya, bagaimana menyentuh akar rumput yang mungkin menjadi sebuah fondasi dasar pemahaman tentang asuransi syariah yang perlu dilakukan? Ya, jadi asuransi syariah ini sebenarnya buat masyarakat ketika dia memahami, ini yang dikatakan tadi dengan Bang Adi tadi, ini adalah konsep silaturahmi di antara para peserta. Nilai silaturahmi itu nggak saling kenal terkadang Mas Daril, kita nggak tahu siapa aja tuh di dalam. Tapi begitu kita bangun nilai silaturahmi, ketika ada satu hal yang tidak diinginkan terjadi, yang lain ikut merasakan. Nilai ini yang nggak dimiliki dalam perspektif yang namanya asuransi konvensional. Kelebihan kita di situ. Saya nggak kenal Mas Daril loh padahal, mohon maaf, atau saya nggak kenal si X loh ya, tapi ketika si X ada terjadi sesuatu, saya ikut memberikan bantuan pada si X tadi. Kita bisa bayangkan ya, apa yang mengikat kita? Yang mengikat kita adalah nilai itu sendiri. Nilailah yang menyatukan kita sehingga kita bisa untuk memberi seseorang yang sebenarnya kita pun nggak tahu orangnya pada saat itu siapa. Nah, itu secara esensialnya Mas Daril. Oke, baik. Saya mau ke Ibu Dr. Dian. Ibu Dr. Dian, kalau kita sadari bahwa pentingnya memiliki asuransi, khususnya di asuransi syariah itu memang begitu memberikan rasa aman, nyaman, tingkat rasa yang tinggi. Bagaimana kira-kira tips yang ini harus disampaikan sih Bu Dr. Dian ya, agar masyarakat itu bisa memilih produk asuransi syariah yang tepat? Ada nggak tips yang bisa diterapkan masyarakat saat menggunakan asuransi syariah di prudensial syariah sendiri? Silakan Bu Dr. Dian. Iya, Mas Daril. Jadi pertama-tama tadi menyambung yang saya sampaikan, pertama tahu dulu ya perlunya apa, produk asuransi apa yang diperlukan. Kedua, setelah paham, pilih produk yang sesuai untuk ya yang dia butuhkan apa. Tapi yang ketiga yang paling penting adalah pahami dulu, diskusi dulu dengan tenaga pemasar yang menjual untuk mendapatkan informasi spesifikasi produknya, dan pastikan perusahaannya memang sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ya, oleh OJK. Itu penting sekali. Nah, dalam hal ini Prudential adalah perusahaan yang patuh terhadap peraturan tentunya dan sudah terdaftar di OJK, jadi insya Allah aman dan amanah. Oke, baiklah. Insya Allah aman dan amanah. Baik, saya sedikit mau ke Ibu Ratna. Ini coba kita
lepaskan dulu nih, mohon maaf ya Bu Ratna, baju OJK-nya. Ibu menjadi seorang calon konsumen atau mungkin juga pelanggan dari asuransi syariah khususnya prudensial. Apa yang mungkin perlu dibenahi? Dalam artian begini, tidak ada kekurangan yang bisa dilihat atau dimaksimalkan, seandainya memang itu ada, ya bagian dari tim untuk bisa di-upgrade kembali. Tapi masyarakat perlu melihat seperti apa sih asuransi syariah ini, pandangannya Ibu Ratna Dewi Puspita, lepas dari baju OJK-nya, Bu? Baik, Pak Daril, mungkin kalau saya di luar OJK ya, masyarakat tuh masih terlihat ragu karena menurut pandangan mereka itu asuransi syariah itu adalah asuransi konvensional yang dikasih background sehingga jadilah asuransi syariah, padahal menurut mereka itu sebetulnya isinya ya sama aja kayak asuransi konvensional. Kalau saya lihat di masyarakat sih seperti itu. Nah, memang pemahaman tersebut ini yang agak susah mindset tersebut tuh agak susah dibenahi karena memang kalau mereka sudah anti dengan asuransi, bagaimana mereka bisa mau untuk berasuransi itu sendiri gitu sih, Pak Daril. Wah, ini bahasanya jadi ekstra time sedikit nih, nggak apa-apa ya, saya minta sedikit pandangannya dari Prof. Huda. Gimana Prof? Ya memang ini faktanya seperti itu gitu loh. Masyarakat Indonesia itu kerap kali membeda-bedakan atau membandingkan antara konven dengan syariah. Ini fakta, kita bicara masalah fakta ya. Ada yang seperti itu yang disampaikan oleh Ibu Ratna tadi. Kita seperti apa sih memberikan satu bentuk literasi dan juga pemahaman yang kayaknya itu kok perlu dilakukan gitu loh. Terlihat beda yang signifikan selain tadi ada akad dan juga mungkin prinsip dan juga hal-hal yang lain. Gimana Pak? Ya, nggak mudah memberikan keyakinan kepada satu masyarakat, Mas Dario. Saya selalu pakai ilmu ini. Jadi ada 3 tahapan, Mas Dario. Pertama dengan konsep ilmu yakin. Ya, kasihlah pengetahuan dulu mereka tentang asuransi syariah. Udah dapat dia, baru kita masuk ke dalam ainul yakinnya. Ainul yakin itu secara esensial dia kasih contoh. Lihat ini loh, produk daripada asuransi syariah tersebut. Dia lihat sendiri itu. Sampai nanti pada satu titik dia akan hakul yakin. Mas Daril nggak jauh-jauh dari saya juga begitu nih. Cuma lapor aja nih sama dokter Dian nih ya. Saya juga demikian ya, saya preventif sifatnya. Alhamdulillah ya, saya punya black card tuh Bu Dian ya. Jadi dokter Dian, keluarga saya lindungi dengan itu. Secara esensial. Kenapa? Dan saya merasakan setelah saya ikut ternyata yang terjadi apa? Benar terjadi. Kita nggak menginginkan, tapi Allah terjadi. Tapi waduh, nyaman, saya rasanya kok agak aneh ya, ada musibah kok nyaman. Kenapa? Semuanya diberikan secara lebih mudah. Semakin yakin saya tuh. Jadi titik saya udah di situ Mas Daril, kepada aku yakin gitu. Jadi makanya secara esensial perlahan knowledge kasih dulu, yang kedua berikan contoh-contoh real, ini hasilnya, baru yang ketiga dia akan mencapai pada satu titik yang kita sebut dengan hakul yakin. Saya kira begitu Mas Daril. Oke, baik. Ini sebetulnya lebih mengkerucut kepada tips yang mau tidak mau Ibu Dokter Dian harus sampaikan Ibu, karena kan kita berbicara dalam sebuah konteks terapan masyarakat yang perlu disampaikan ketika menggunakan asuransi syariah khususnya di prudensial syariah. Apa tips yang bisa diterapkan di masyarakat? Ibu wajib menyampaikan ini. Silakan, Bu Dokter Dian. Ya, betul sekali. Alhamdulillah Prof. Nurul Huda sudah merasakan kenyamanannya. Yang jelas tipsnya adalah kembali lagi asuransi jiwa syariah oleh Prudential ini kan kita sangat berhati-hati sebelum memasarkan ya. Kita pastikan dulu bahwa ini sesuai gitu. Kita dapat persetujuan produknya dari OJK. Kita kulonun dulu untuk memastikan itu. Kemudian juga kita sesuaikan kesesuaian syariahnya karena kita juga ada Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan tidak ada ketentuan syariah lah yang dilanggar, insya Allah seperti itu. Nah, juga kemudian waktu memasarkan agen asuransi kami itu juga kami training dengan sebaik yang kami bisa untuk memastikan juga bahwa mereka bisa punya sertifikat, ya punya bukti kualifikasi. Nah, dengan itu semua, insya Allah kalau ketemu calon nasabah, semoga calon nasabah juga jadi yakin sama tenaga pemasarnya, yakin ngerti produknya, dan kalau lihat Prudential udah distempel nih, terdaftar di OJK, insya Allah ini semua akan menjadi bekal untuk nasabah juga nyaman dan aman ya memilih Prudential. Baik. Satu hal yang sifatnya teoritis boleh kita singgung sedikit, Ibu Dokter? Halo, Ibu?
Ya, gimana Mas? Ya, Bisa satu hal diulang? yang sifatnya teknis boleh nggak kita singgung sedikit? Bagaimana kira-kira Boleh. step by step yang perlu dilakukan oleh para masyarakat agar bisa menuju ke asuransi perusahaan syariah, agar lebih pemahamannya lebih otentik lagi menuju ke sana. Ya, Langkah-langkah apa yang perlu Nah, dilakukan? ya, jadi langkahnya pastinya harus apa ya? Harus paham diri sendiri, kebutuhannya itu satu. Kedua, pilih produknya macam-macam. Pilih tenaga pemasar yang ada lisensinya. Pahami konsepnya dulu. Jadi tadi kan sudah disampaikan ya, sampai yang nggak kenal aja bisa saling berbagi gitu. Ya, nah, itu adalah konsep yang nggak ada di asuransi konvensional yang harus menjadi apa ya, konsep yang dipahami oleh semua nasabah dan timbul rasa keamanan dan kenyamanan itu. Saling berbagi, risk sharing itu cuma ada di asuransi syariah. Jadi itu adalah satu keunggulan ya yang harus selalu digaungkan sebagai prinsip asuransi syariah. Baik. Kita kunci di situ statementnya tentang tips masyarakat bisa menggunakan asuransi syariah seperti apa. Karena bersiap ya, kita akan masuk ke sesi kuis terlebih dahulu. Nanti bersabar Prof. Huda, kemudian juga Ibu Dr. Dian dan juga Ibu Ratna, kita masih punya satu sesi untuk konklusi. Ini mengunci dan semakin mengerucutkan apa yang kita bahas hari ini sehubungan dengan ikhtiar mewujudkan rasa aman bersama asuransi syariah. Baik, kita akan mulai tipsnya, tapi kita ingatkan kembali untuk para peserta. Sesaat lagi kita akan mulai kuis interaktif untuk para Sobat Mes yang dapat dijawab lewat kolom chat Zoom. Jadi siap-siap Anda coba di keyboard untuk bisa memberikan jawaban. Nah, kita akan mulai kuisnya dan jawab melalui kolom chat Zoom yang tersedia door prize saldo uang elektronik senilai Rp100.000 bagi penjawab kuis yang tercepat. Siap-siap sekali lagi. Mohon perhatikan, kita akan coba tampilkan di layar utama kita. Ini dia. Apa tips saat menggunakan asuransi syariah? Sekali lagi silakan. Apa tips saat menggunakan asuransi syariah? Ini udah saya singgung tadi sama Bu Dr. Dian Budiani. Wah, kalau misalnya nggak sempat memperhatikan, ya udah gagal Rp100.000-nya. Ya. Oke, saya ulangi. Apa tips saat menggunakan asuransi syariah? 3, 2, 1, selesai. Oke. Baik, satu aja ya, berarti ya. Kuisnya satu aja. Baik. Terima kasih untuk Sobat Mes yang telah berpartisipasi menjawab kuis interaktif dengan door prize menarik persembahan dari Prudential Syariah. Dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami pilihkan karena memang pertanyaannya itu memang harus sesuai dengan koridor pembahasan kita tentang ikhtiar mewujudkan rasa aman bersama asuransi syariah. Oke, yang pertama masuk saya coba, ini ditujukan kepada Ibu Dian. Yang pertama, bagaimana cara Prudential dapat meyakinkan masyarakat bahwa produk asuransi syariah yang dimiliki itu memang akan memberikan rasa aman yang telah disebutkan sebelumnya. Oke. Silakan, Bu Dian. Yang jelas Prudential Syariah harus menjaga terus kesesuaian syariahnya dengan menunjuk Dewan Pengawas Syariah yang sudah ditunjuk yang akan mengawasi terus penerapan syariah konsep di Prudential Syariah. Kabar baiknya juga Prudential Syariah atau singkatannya PSLA telah menjadi perusahaan sendiri yang sudah terpisah dari Prudential Indonesia. Nah, tentunya yang sudah disebutkan Bu Ratna tadi, produk asuransi syariah ini sudah melalui screening dan persetujuan dari OJK sebelum dirilis ke pasar. Jadi semoga ini juga jadi lebih confident ya bahwa Prudential Syariah dalam hal ini sudah terpisah dari Prudential yang konvensional dan insya Allah itu juga sesuai prinsip syariahnya. Amin. Mudah-mudahan ya sudah profesional berarti ya karena ada pemisahan tersebut. Baik, terima kasih Ibu Dr. Dian. Kemudian saya beralih ke pertanyaan berikut. Ini dari Bapak Holis di Malang. Mohon izin bertanya ke Prof. Huda dan Ibu Dian. Asuransi syariah diperlukan sebagai sebuah proteksi perlindungan di masa depan. Tapi kita masih menemui banyak orang yang berpikiran negatif terhadap asuransi, baik yang konven ataupun yang syariah. Nah, karena dinilai berharap terjadi hal-hal yang negatif. Nah, bagaimana kita sebaiknya menyikapinya? Nah, ini pertanyaannya
berharap sih bisa berubah mindset kita ya terhadap hal seperti itu. Mungkin saya coba menuju ke Prof. Huda terlebih dahulu. Silakan Prof. Huda. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, memang terkadang ketika bicara syariah ini agak berat kita ya untuk menjelaskannya kepada masyarakat. Karena terkadang masyarakat dengan sederhana langsung saja menyamakan asuransi syariah sama dengan asuransi konvensional. Ini yang kemudian digulirkan. Padahal dia belum masuk ke dalamnya, dia nggak tahu gitu secara esensialnya. Itu makanya tadi sekali lagi saya katakan keywords-nya. Kalau kita di syariah, kalau bicara asuransi, kita adalah konsepnya adalah risk sharing. Ya, kemudian kalau di konvensional dia adalah risk transfer. Ini ke syariahnya nggak perlu diragukan lagi, sekali lagi saya ulang, nggak perlu diragukan lagi. Fatwa Dewan Syariah Nasionalnya ya itu sudah ada nomor 21 tahun 2001. Kemudian akad-akadnya juga tentu kita sangat paham yang tadi saya katakan. Akad tabaruknya kah atau akad tijarinya kah, tentu ini juga ada fatwanya. Jadi nggak perlu lagi kita ragukan dan nggak perlu lagi kita membandingkan syariah dengan konvensional. Hidup adalah pilihan, maka pilihlah jalan yang mengantarkan kita kepada sebuah kebaikan yang menuju akhirat yang akan kita gapai nantinya. Amin. Begitu, Mas. Baik. Gimana Ibu Dr. Dian, ya, boleh menambahkan pertanyaan yang masuk dari Pak Holis di Malang tadi? Iya, sangat setuju dengan Prof. Nurul Huda tadi, dan tentunya saya tambahkan saja perlu literasi ya, Mas Daryl. Literasi keuangan itu perlu sekali, asuransi itu apa, syariah itu seperti apa, dan mungkin contoh-contoh bagaimana nasabah bisa menggunakan pada saat kesulitan, itu perlu juga disampaikan ya, pasti dengan sopan lah ya, tapi paling tidak jadi nasabah yang melihat itu atau publik yang melihat bisa melihat contoh nyata. Ternyata seperti ini toh implementasinya yang tadi risk sharing itu seperti itu. Bagian dari berusaha sebagai manusia itu ternyata bisa dalam bentuk seperti itu, seperti contoh. Ya. Baik. Ibu Rata kalau menambahkan boleh Bu, silakan Bu. Mungkin sudah disampaikan secara garis besar oleh Prof. Nurul Huda dan Dr. Dian Budiani, tapi di sini saya ingin menambahkan bahwa memang untuk asuransi syariah, betul yang disampaikan oleh Prof. Nurul Huda bahwa pengawasan asuransi syariah ini dari segi pengawasan ya Pak Daryl itu bisa dikatakan memang hampir sama dengan konvensional. Namun pengawasan yang dilakukan OJK terhadap perusahaan asuransi syariah ini ada satu tambahan, yaitu organ yang dinamakan Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah ini kan memiliki fungsi dan tugas untuk memastikan bahwa penyelenggaraan usaha asuransi syariah ini telah sesuai dengan prinsip syariah. OJK melakukan pengawasan terkait dengan prinsip syariah ini dengan melihat laporan yang telah disusun oleh Dewan Pengawas Syariah, apakah sudah sesuai prakteknya atau belum. Apabila nanti perusahaan asuransi syariah ada yang belum sesuai, maka OJK di sini akan memberikan rekomendasi yang nantinya akan disampaikan oleh kepada DPS dan akan diterapkan di dalam perusahaan asuransi syariah. Jadi selain diawasi oleh OJK, perusahaan asuransi syariah itu juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi tidak perlu diragukan lagi kesyariahannya sesuai yang disampaikan oleh Prof. Nurul dan Budian. Begitu Pak Daryl yang dapat saya tambahkan. Terima kasih Bu Ratna tambahan penjelasannya. Kita pertanyaan berikutnya ada Pak Ahmad Fahimud Daros di Surabaya. Ini yang menanyakan ke Ibu Ratna. Bagaimana tren asuransi syariah berbasis digital, Bu? Sejauh mana kira-kira perkembangannya? Karena saya melihat di lapangan itu minim sekali provider asuransi yang ranahnya ikut ke digital. Kemudian support dari OJK untuk digitalisasi seperti apa? Silakan Ibu Ratna. Baik, Pak Daryl, memang untuk perkembangan asuransi syariah, khususnya untuk dari segi pemasaran, perusahaan asuransi syariah tentunya juga mengikuti tren masa kini yang melakukan pemasaran melalui media digital. Apabila media digital itu dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak lain, ini OJK telah menerbitkan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan terkait pengaturan mengenai saluran pemasaran melalui badan usaha selain bank
yang lebih tepatnya ini yang perlu persetujuan dari OJK itu adalah BUSB elektronik, Badan Usaha Selain Bank Elektronik. Misalnya nih Prudential mau bekerja sama dengan OVO. Ini tentunya harus disampaikan terlebih dahulu kepada OJK untuk mendapatkan surat persetujuan sehingga nantinya baru dapat dilaksanakan. Apa saja sih yang harus dipastikan oleh OJK terkait dengan kerjasama dimaksud? Yang pertama, bahwa data nasabah itu terlindungi dengan baik, jangan sampai bocor, karena itu memang ada dalam ruang lingkup perusahaan asuransi syariah. Jadi kerahasiaan data nasabah itu menjadi nomor satu. Yang kedua, apakah sistem pembayaran nantinya akan langsung ke perusahaan asuransi atau tidak. Karena memang untuk pemasaran melalui elektronik itu hanya sebatas referensi saja. Jadi nantinya yang akan menindaklanjuti penutupan asuransi itu tetap di perusahaan asuransi syariah. Kemudian yang ketiga, sistem yang digunakan itu apakah sudah mumpuni dan sudah sinkron dengan sistem yang ada di perusahaan asuransi. Begitu yang dapat saya sampaikan Pak Daryl terkait dengan pengawasan OJK dengan menggunakan metode digital. Baik, terima kasih Bu Ratna dan terima kasih Pak Ahmad Fahimud Daros di Surabaya. Semoga cukup menjawab pertanyaannya ya. Kemudian kita beralih ke ini, ada pertanyaan yang masuk dari Bapak Fahrudin Alfian L. Izin bertanya kepada Ibu Ratna Dewi Puspita. Ibu Ratna, ini perlu extra effort di hari ini ya. Penindakan apa saja Bu yang pernah dilakukan OJK terhadap asuransi syariah yang melakukan pelanggaran terhadap prinsip bisnis dan syariah, dan regulasi seperti apa yang dibuat oleh OJK terkait kewenangannya dalam industri keuangan? Silakan. Baik Pak Daryl, jadi memang fungsi dari OJK itu tadi, yang tadi adalah pengawasan terhadap perusahaan asuransi untuk memastikan bahwa memang segala penyelenggaraan usaha itu telah sesuai dengan regulasi. Apabila ini dengan asuransi syariah, maka harus sesuai dengan regulasi dan sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN MUI. Nah ini tugas pengawas apabila dalam pengawasan baik onsite maupun offsite ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan regulasi, maka pengawas akan memberikan sanksi terhadap perusahaan asuransi. Nah, sanksi dimaksud itu bertahap, Pak. Yang pertama, sanksi administratif. Nanti apabila sanksi administratif itu tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan asuransi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh OJK, itu akan namanya naik tingkat ke sanksi yang kedua, bisa saja sampai dengan sanksi pembatasan kegiatan usaha sampai dengan cabut izin usaha. Jadi memang ketika ada sanksi itu harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi, apa yang direkomendasikan oleh OJK harus diikuti dan dipenuhi sehingga sanksi dimaksud dapat dicabut. Apabila tidak dipenuhi bisa bertingkat sampai dengan sanksi kedua, sanksi ketiga bisa sampai dengan sanksi cabut izin usaha. Begitu Pak Daryl. Baik, berarti penindakan tegasnya ini juga jadi sebuah konsep pengawasan utama dari OJK kepada asuransi syariah di Indonesia ya. Baik, Ibu Ratna terima kasih. Ini pertanyaan yang masuk mungkin ini kepada Prudential Syariah. Ini kita coba pilihkan terlebih dahulu, Ibu Dr. Dian. Tadi disebutkan bahwa asuransi syariah itu bertujuan untuk saling tolong-menolong dan saling menanggung resiko. Nah, saya ingin bertanya nih kepada tim dari Prudential Syariah sendiri. Prudential Syariah itu mendapatkan fee atau ijarohnya itu sumbernya dari mana? Terima kasih. Ibu Dr. Dian, silakan. Baik, saya coba menjelaskan. Jadi tadi sudah disinggung bahwa prinsipnya adalah tolong-menolong, berbagi risiko. Ya, nah saling menanggung risiko itu terjadi di antara peserta asuransi syariah. Nah, sedangkan perusahaannya, misalnya Prudential Syariah dalam hal ini bertindak sebagai wakil dari para peserta untuk mengelola kumpulan dana tadi, tolong-menolong tadi, mulai dari mencari peserta, mengelola dana, menyalurkan dan sebagainya. Dan atas tanggung jawab tersebut, maka perusahaan mendapatkan imbalan atas usahanya. Nah, ini sesuai dengan pedoman fatwa Dewan Syariah Nasional terkait asuransi syariah. Jadi setiap kontribusi yang dibayarkan akan dipisah antara dana tolong-menolong dengan ujroh atau imbalan untuk pengelola. Demikian mungkin ya yang bisa dijelaskan. Oke, baik. Itu pertanyaan dari Bu Shelly Gustiani. Prof. Huda, mungkin kalau menambahkan silakan Prof. Huda.
Iya, jadi tadi saya katakan ada 2 akad nanti, akad tolong menolong, itu yang tadi disampaikan oleh Dr. Dian. Ya. Nah, kemudian juga tentu nanti ada dana investasi yang dikelola oleh prudensial syariahnya. Nah, ketika nanti prudensial syariahnya juga ikut serta di investasi tersebut, itu dimungkinkan ya. Jadi kemudian dana itu nanti ditempatkanlah pada satu placement investasi tertentu. Ketika dia memberikan hasil, maka itulah keuntungan yang akan dibagikan nanti. Kalau prudensial syariahnya ikut, dia dapat bagian. Tentu untuk yang peserta yang ada dana investasinya juga dapat bagian di sana. Jadi tambahannya itu. Baik. Terima kasih Prof. Huda. Ini ada lagi pertanyaan yang disampaikan kepada Ibu Dr. Dian. Ini sepertinya sudah tadi ya yang dimiliki rasa aman. Oke. Yang berikutnya ini dari M. Arya Farabi. Assalamualaikum, selamat sore. Saya M. Arya Farabi. Menanyakan kepada Ibu Dr. Dian, bagaimana Ibu Dokter prudensial syariah menjaga aspek syariahnya di dalam bisnisnya, dan apakah prudensial syariah itu bergabung dengan prudensial non syariah? Apabila bergabung, bagaimana cara prudensial syariah agar aspek syariahnya tetap terjaga? Oke, ini tadi sempat dibahas singkat, tapi boleh kita review sedikit, Bu Dr. Dian, silakan. Boleh. Ya, mungkin menjawab pertanyaannya dulu yang tadi. Jadi prudensial syariah sudah terpisah ya, Mas Ari ya. Mas Arya, betul. Ya, jadi prudensial syariah sudah terpisah dari prudensial Indonesia yang konvensional, itu jawaban pertama. Dan kedua, bagaimana menjaga kesesuaian syariahnya? Tentu kita belajar terus, kita mengikuti arahan-arahan baik dari OJK maupun dari Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi penerapan syariah di prudensial syariah. Nah, tentunya seperti tadi Bu Ratna sampaikan, semua produk, semua proses yang ada sudah melalui screening dan persetujuan dari OJK sebelum kita merilis ke pasar. Demikian ya, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Ini sudah cukup sepertinya pertanyaan yang sudah masuk. Ini pertanyaan yang kami pilihkan yang relate dengan tema kita, ikhtiar mewujudkan rasa aman bersama asuransi syariah. Dan sepertinya kita akan akhiri perbincangan ini, tapi kita perlu membuat perut kita kenyang secara edukasi dan juga pikiran kita nyaman, apalagi aman ketika memutuskan untuk berasuransi syariah, khususnya bersama dengan prudensial syariah. Mohon izin ke Ibu Ratna Dewi Puspita, apa konklusi yang Ibu mau sampaikan sebagai penguat pembahasan kita pada sore hari ini? Silakan, Bu Ratna. Baik, Pak Daryl, terima kasih. Jadi untuk conclusion pada talkshow kali ini, sesuai dengan tema talkshow online kali ini, yaitu ikhtiar mewujudkan rasa aman bersama asuransi syariah. Tema dimaksud sangat tepat sekali, karena dengan berasuransi syariah merupakan ikhtiar kita untuk mengantisipasi risiko-risiko yang sifatnya mendadak dan tidak terduga, sehingga dengan berasuransi syariah dapat menyiapkan diri kita maupun keluarga dekat kita untuk menghadapi risiko dimaksud. Jangan ragu untuk berasuransi syariah, karena penyelenggaraan asuransi syariah itu sudah didasarkan oleh fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kemudian selanjutnya, selain diawasi oleh OJK, perusahaan asuransi syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama di Indonesia. Jadi tidak perlu diragukan lagi ke syariahnya. Jangan ragu berasuransi syariah karena asuransi syariah itu sudah ada fatwanya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Ratna. Mungkin saya ke Prof. Huda terlebih dahulu. Apa konklusi yang bisa disampaikan untuk menajamkan pembahasan kita sore hari ini, Prof. Huda? Baik, makasih. Saya kutip ayat Allah yang menyatakan, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighats. Ingat, kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi esok. Maka nggak ada cara, kita harus persiapkan untuk apa yang akan terjadi esok. Nah, asuransi syariah adalah salah satu alat untuk kita mempersiapkan apa yang akan terjadi esok tersebut. Ya, jangan ada kata terlambat, mulai. Ya, Dr. Dian sudah sampaikan, prudensial syariah saat ini berdiri sendiri. Ya, makin pede kita jadinya nanti. Segera bergabung dengan prudensial syariah ya. Kemudian gunakan selalu ya. Saya harus promosikan juga nih. Saya pakai Black Cards ya. Itu menjamin kita selamat insya Allah.
Allah Amin. ridho untuk kita mudah-mudahan. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Huda. Dan terakhir, dikunci dari konklusinya Ibu Dr. Dian Budiani. Sekaligus mohon izin Bu mengajak Sobat Mes dan juga masyarakat Indonesia bergabung bersama dengan Prudensial Syariah. Silakan, apa konklusinya? Baik, jadi asuransi adalah salah satu ikhtiar manusia untuk memiliki rasa aman ya atas kondisi-kondisi tidak terduga yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Asuransi itu mungkin tidak bisa menggantikan semuanya, tapi paling tidak meminimalisir kerugian keuangan yang ada. Kemudian bahwa asuransi syariah ini pesertanya saling tolong-menolong. Prinsipnya adalah risk sharing yang hanya ada di asuransi syariah. Dan tipsnya tadi adalah dalam memilih produk asuransi syariah, identifikasi dulu keperluan masing-masing individu, dengarkan dulu, lihat produk-produknya, lihat produk-produk Prudential, manfaatnya apa dengan menjadi peserta asuransi Prudential, pastikan bahwa produk asuransi Prudential memang sudah sesuai ketentuannya, sudah terdaftar dan dalam pengawasan OJK maupun Dewan Syariah Nasional, dan terakhir adalah Prudential Syariah pastinya selalu berusaha mematuhi semua peraturan OJK, fatwa dari DSN dan MUI, dan kita juga sudah berdiri sendiri di mana pemisahan perusahaan konvensional dan syariah sejak tahun ini menjadikan Prudential Syariah menjadi independen. Jadi semoga ini bisa menjadikan penjelasan yang menambah confidence untuk masyarakat, untuk para peserta di sini. Pilihlah asuransi syariah dari Prudential. Insya Allah kita akan sesuai dengan ketentuan yang ada dan menjaga prinsip kesesuaian syariahnya. Demikian, Mas Dedi. Baik, terima kasih Ibu Dr. Dian Budiani, dan perlu kita akui bersama bahwa bentuk edukasi yang kita lakukan di sore hari ini termasuk juga bagian dari sebuah literasi adalah bagian dari banyak hal yang masuk dalam kategori kita untuk berikhtiar. Baiklah, dan sebelum kita tutup perbincangan kita pada sore hari ini dalam talkshow online Asuransi Syariah series yang kedua, sertifikat acara dan pulsa reguler hanya bisa diklaim melalui link yang telah kami kirimkan via chat Zoom. Jadi para Sobat Mes bisa coba cek chat Zoom yang sudah kami kirimkan linknya. Dan kami ucapkan selamat bagi peserta yang pertanyaannya dibacakan, otomatis Anda berhak mendapatkan door prize saldo senilai Rp100.000 dari OVO. Dan informasi lebih lanjutnya nanti Sobat Mes bisa menghubungi admin official acara. Kami ucapkan terima kasih kepada para pengisi acara dan juga para peserta serta pihak yang telah membantu kelancaran acara ini. Selamat menjalankan aktivitas Anda. Sekali lagi terima kasih kepada Prof. Nurul Huda. Terima kasih Prof. atas waktu, literasi dan edukasinya. Ibu Ratna Dewi Puspita, terima kasih banyak. Salam untuk semua rekan-rekan di OJK. Insya Allah kita ketemu lagi untuk edukasi lagi. Khususnya kepada Ibu Dr. Dian Budiani, mewakili tim Prudential Syariah, juga terima kasih banyak Ibu, penjelasannya sangat komprehensif. Dan juga kepada Bang Adi Warman Karim, terima kasih banyak, sehat semuanya. Dan seluruh Sobat Mes di manapun Anda berada, terima kasih atas waktu dan kebersamaannya. Saya Darul Adam, mohon maaf kalau adanya ketidaksempurnaan dalam mandu rangkaian acara ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di series yang berikutnya. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa dalam event Mes yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Huda, terima kasih waktunya. Terima kasih Mas Daril. Ratna, Dokter terima Dian. kasih. Bu Ratna. Dr. Dian, terima kasih. Kita ketemu lagi di event berikutnya ya. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih Prof. Nurul. Ya, sama-sama. Saya izin live ya Prof. Ibu Dr. Dian, Bu Ratna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.